Pembangkit listrik adalah fasilitas yang dirancang untuk menghasilkan listrik dari berbagai sumber energi. Sumber energi ini dapat berupa bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, energi nuklir, energi matahari atau surya, tenaga air, angin, dan lain sebagainya. Proses umum melibatkan konversi energi dari sumber tersebut menjadi listrik melalui berbagai metode, seperti pembakaran, pemanasan uap air, atau reaksi nuklir. Nah, salah satu jenis pembangkit adalah PLTD, atau pembangkit listrik tenaga diesel. Rudolf Diesel, lahir di Paris, Prancis, pada tanggal 18 Maret tahun 1858. Orang tuanya adalah imigran Bavaria. Saat Perang Prancis-Jerman pecah, keluarga tersebut dideportasi ke Inggris pada tahun 1870. Dari sana, Diesel pergi ke Jerman untuk menuntut ilmu di Institut Politeknik Munich, di mana ia berbakat dalam bidang teknik. Setelah lulus, mulai tahun 1880 ia bekerja sebagai insinyur pendingin di Paris, di perusahaan Linde Ice Machine Company, di mana ia belajar banyak tentang termodinamika di bawah bimbingan Carl von Linde, di Munich. Namun, cinta sejatinya terletak pada desain mesin, yang mana dalam beberapa tahun berikutnya ia mulai menjelajahi sejumlah ide. Salah satunya berkaitan dengan mencari cara untuk membantu usaha kecil bisa bersaing dengan industri besar, yang memiliki uang untuk memanfaatkan kekuatan mesin uap. Idenya yang lain adalah bagaimana menggunakan hukum termodinamika untuk menciptakan mesin yang lebih efisien. Baginya, membangun mesin yang lebih baik bertujuan untuk membantu orang kecil, pengrajin mandiri, dan para wirausahawan. Pada tahun 1890, ia mengambil pekerjaan sebagai kepala departemen teknik di perusahaan pendingin yang sama yang berlokasi di Berlin, dan selama waktu luangnya, ia bereksperimen dengan desain mesinnya. Ia dibantu dalam pengembangan desainnya oleh mesin fabrik Augsburg, yang sekarang dikenal sebagai MAN Diesel, dan Friedrich Krapf AG, yang sekarang menjadi ThyssenKrupp. Rudolf Diesel merancang banyak mesin panas, termasuk mesin udara tenaga surya. Pada tahun 1892, ia mendapatkan paten untuk pengembangan mesin dieselnya. Pada tahun 1893, ia menerbitkan makalah yang menggambarkan mesin dengan pembakaran di dalam silinder, yang disebut mesin pembakaran dalam. Di Augsburg, Jerman, pada tanggal 10 Agustus 1893, model utama Rudolf Diesel, sebuah silinder besi sepanjang 10 kaki dengan roda gila di bagian bawahnya, berhasil berjalan dengan tenaga sendiri untuk pertama kalinya. Ia menerima paten untuk mesin tersebut pada tahun yang sama dan juga paten untuk sebuah perbaikan. Diesel menghabiskan 2 tahun lagi untuk melakukan perbaikan, dan pada tahun 1896, ia memamerkan model lain dengan efisiensi teoretis mencapai 75%. Berbeda dengan efisiensi 10% dari mesin uap atau mesin pembakaran dalam awal. Pekerjaan terus berlanjut untuk mengembangkan model produksi. Pada tahun 1898, Rudolf Diesel diberikan paten untuk mesin pembakaran dalam. Penemuan-penemuan Rudolf Diesel memiliki 3 hal yang sama, yakni mereka berkaitan dengan transfer panas melalui proses fisik alami atau hukum alam, melibatkan desain mekanik yang sangat kreatif, dan awalnya dimotivasi oleh konsep kebutuhan sosial sang penemu yaitu pengusaha kecil bisa bersaing dengan industri besar. Namun, tujuan terakhir itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Diesel. Penemuannya tidak hanya digunakan oleh usaha kecil, tetapi para industrialis yang dengan antusias mengadopsinya juga. Mesinnya langsung meroket, dengan berbagai terapan yang mendorong perkembangan pesat revolusi industri. Pada akhir abad ke-19, Diesel menjadi seorang jutawan, tetapi dia juga seorang investor buruk yang membuatnya terjerat hutang pada akhir hidupnya. Pada tahun 1913, Rudolf Diesel menghilang dalam perjalanan menuju London, ketika berada di kapal uap dari Belgia untuk menghadiri peletakan batu pertama pabrik mesin diesel baru, dan kerjasamanya dengan Angkatan Laut Inggris untuk pemasangan mesinnya di kapal selam mereka.
Diperkirakan bahwa ia tenggelam di Selat Inggris. Beberapa orang menduga bahwa ia bunuh diri karena hutang yang besar, akibat investasi yang buruk dan masalah kesehatan. Namun, muncul teori bahwa ia sengaja didorong jatuh ke laut. Sebuah koran waktu itu berspekulasi dengan tajuk, penemu dilemparkan ke laut untuk menghentikan penjualan paten kepada pemerintah Inggris. Pada saat itu situasi politik Eropa sedang memanas menjelang meletusnya Perang Dunia Pertama. Diesel adalah pendukung minyak nabati sebagai bahan bakar, yang membuatnya berseberangan dengan industri minyak bumi yang semakin berkembang saat itu. Ini mengarah pada teori bahwa diesel dibunuh oleh agen kartel minyak raksasa. Atau mungkin juga oleh pengusaha batu bara, seperti yang diduga beberapa orang, karena mesin uap berjalan dengan menggunakan batu bara. Berbagai teori ini membuat namanya jadi perbincangan dalam berita selama bertahun-tahun. Bahkan termasuk upaya pembunuhan oleh mata-mata Jerman untuk mencegahnya membagikan detail tentang pengembangan kapal selam U-boat. Rudolf Diesel, seorang visioner dengan semangat yang membara, telah mewujudkan impian dan menciptakan warisan tak tergantikan bagi dunia. Mesin dieselnya tak hanya menjadi simbol inovasi teknologi, tetapi juga mencerminkan tekad dan dedikasi seorang pionir sejati. Mesin yang populer menggunakan namanya memulai babak baru dalam revolusi industri. Tetapi pada awalnya, insinyur Jerman yang besar di Prancis ini berpikir bahwa penemuan yang ia ciptakan akan membantu usaha kecil, bukan para industrialis. Pada kenyataannya, mesin ini umum digunakan pada berbagai jenis kendaraan, terutama yang harus menarik beban berat seperti truk atau kereta, atau yang melakukan pekerjaan terus-menerus, seperti di pertanian atau pembangkit listrik. Melalui inovasi sederhana pada sebuah mesin, dampaknya terhadap dunia sangat terasa saat ini. Namun, kematiannya lebih dari 1 abad yang lalu masih merupakan misteri. Pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak. Awal mesin diesel ini berfungsi untuk menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Mesin diesel sebagai penggerak mula PLTD berfungsi menghasilkan tenaga mekanis yang dipergunakan untuk memutar rotor generator. Bahan bakar yang digunakan untuk mesin diesel ini adalah solar. Motor diesel dinamai juga motor penyalaan kompresi, compression ignition engine, oleh karena cara penyataan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara bertekanan dan temperatur tinggi. Sebagai akibat dari proses di dalam ruang bakar kepala silinder, selain motor diesel dikenal juga jenis motor bakar lainnya, yaitu motor bensin yang biasanya dinamai motor penyalaan bunga api, spark ignition engine, oleh karena cara penyalaan bahan bakarnya dengan pertolongan bunga api listrik. Jika dibandingkan dengan motor bensin, gas buang motor diesel tidak banyak mengandung komponen beracun yang dapat mencemari udara. Selain daripada itu, pemakaian bahan bakar motor diesel lebih rendah, 25%, daripada motor bensin, sedangkan harganya pun lebih murah sehingga penggunaan motor diesel umumnya lebih hemat daripada motor bensin sebagai penggerak mesin industri. Ditinjau dari sisi investasi harga, motor diesel umumnya lebih mahal dari motor bensin karena untuk kapasitas mesin yang sama motor diesel harus dibuat dengan konstruksi dan berat yang lebih besar. Pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, ada 5.258 unit dan PLTD ini menjadi yang terbesar di Indonesia, yaitu lokasinya terletak di beberapa titik seperti di Kabupaten Natuna. PT PLN, Persero, membangun pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD, di Kepulauan Riau berkapasitas total 45.500 kW. Masing-masing kapasitasnya 13.500 kW, Kabupaten Anambas 2.600 kW, Kabupaten Bintan 700 kW, Kabupaten Lingga 8.200 kW, dan Kabupaten Karimun 20.500 kW. Kemudian pada tanggal 2 Maret 2018 PLN resmikan penambahan 17 mesin diesel berkapasitas total 17.000 kW, di PLTD Bukit Carok, Pulau Karimun, Kabupaten Karimun. Masuknya mesin ini menambah kapasitas daya mampu Pulau Karimun menjadi 42.000 kW. Dengan beban puncak 25.500 kW, maka ada cadangan daya sebesar 16.500 kW.
A few moments later. Prinsip kerja dari PLTD sendiri yang pertama ada pemompaan bahan bakar. Bahan bakar awalnya berada di dalam tangki penyimpanan, kemudian disaring dan dipompa atau dialirkan menuju ke tangki penyimpanan sementara atau daily tank. Jika menggunakan bahan bakar minyak, maka akan dialirkan ke nozzle dari daily tank tersebut. Bahan bakar dinaikkan suhunya sampai ke level tertentu agar wujudnya berubah menjadi kabut. Jika menggunakan bahan bakar gas, maka dari daily tank akan langsung dialirkan menuju conversion kit untuk mengatur tekanannya sesuai kebutuhan mesin. Yang kedua, udara bersih dialirkan. Mesin diesel tidak hanya membutuhkan bahan bakar, tapi juga udara bertekanan untuk bisa melakukan pembakaran. Udara bersih dimasukkan ke dalam tangki udara start menggunakan kompresor melalui intake manifold. Selanjutnya, udara bersih pun dialirkan menuju turbocharger. Udara bersih tadi akan dinaikkan temperatur dan tekanannya di dalam turbocharger. Umumnya suhu dinaikkan sampai 600 derajat Celcius, sementara tekanan ada di angka 500 PSI. Jika sudah mencapai temperatur dan tekanan yang dibutuhkan, udara pun akan dimasukkan ke dalam ruang pembakaran. Yang ketiga ada bahan bakar diinjeksi ke ruang bakar. Bahan bakar yang sudah berada di nozzle atau conversion kit selanjutnya diinjeksi ke dalam ruang bakar dan bertemu dengan udara. Silinder ruang bakar ini memiliki tekanan yang tinggi, yaitu 35 hingga 50 atm. Karena tekanan udara yang sangat tinggi ini, suhu udara di dalam silinder pun naik. Pada saat inilah bahan bakar akan disemprotkan masuk ke dalam silinder. Temperatur dan tekanan tinggi pada silinder yang melebihi titik nyala membuat bahan bakar pun menyala secara otomatis dan terjadi ledakan. Selanjutnya ada kompresi. Ledakan yang terjadi di silinder atau ruang pembakaran tadi mampu membuat piston atau torak bergerak. Di bagian poros engkol, gerakan ini diubah menjadi energi mekanis. Piston dapat bergerak bolak-balik karena tekanan gas dari hasil pembakaran dan udara mendorongnya. Gerak bolak-balik piston ini dihubungkan ke poros engkol atau crankshaft untuk diubah menjadi gerak rotasi. Setelah itu, energi listrik terbentuk. Poros rotor generator digerakkan oleh poros engkol. Di generator, energi mekanis ini diubah lagi menjadi gaya gerak listrik atau GGL. Nah, perlu diketahui bahwa GGL ini terbentuk berdasarkan hukum Faraday. Kemudian tegangan dinaikkan, generator mampu menghasilkan listrik tapi tegangannya belum cukup besar. Sehingga diperlukan trafo step up untuk menaikkan tegangannya sehingga energi listrik bisa mencapai ke beban. Trafo bekerja berdasarkan hukum Ampere dan hukum Faraday. Arus listrik mampu menghasilkan medan magnet, kemudian medan magnet juga mampu menghasilkan arus listrik. Kalau salah satu sisi kumparan trafo dialiri dengan arus bolak-balik, maka akan timbul gaya magnet yang berubah-ubah di kumparan dan terjadi induksi. Kumparan sekunder yang memiliki satu inti dengan kumparan primer pun akan menerima garis gaya magnet dengan besar berubah-ubah. Di sisi sekunder pun timbul induksi sehingga terjadi perbedaan tegangan di antara dua ujung kumparan. Proses terakhir ada penyaluran energi listrik. Energi listrik dikirimkan ke beban menggunakan saluran transmisi energi. Setelah sampai ke titik beban, tegangan listrik kembali diturunkan. Kali ini menggunakan trafo step down. Berbeda dengan trafo step up, trafo jenis ini mempunyai lilitan sisi primer lebih banyak dibandingkan sisi sekunder. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari pembangkit listrik tenaga diesel. Pada suatu kelebihan tentunya mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya sendiri yang pertama adalah kapasitas mesin diesel yang terbatas, pemeliharaan harus lebih diperhatikan,
menimbulkan suara bising, membutuhkan waktu pemanasan yang lebih lama pada saat start atau mulai dalam kondisi dingin, menimbulkan polusi yang lebih tinggi, dan biaya operasional yang lebih tinggi pula. Kelebihan yang pertama yaitu investasi awal relatif lebih rendah, efisien pada setiap tingkat beban, membutuhkan operator yang sedikit, dan bahan bakar yang lebih mudah diperoleh.